Sadis, entah apa yang merasuki pemuda berinisial MFS hingga tega membunuh ibu yang melahirkannya sendiri dengan cara yang sadis. Pemuda berusia 22 tahun asal Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini tega membunuh ibu kandungnya Wati karena diduga sakit hati usai dimarahi hingga disebut anak dajjal. Tak terima dengan sebutan itu, pelaku kemudian menganiaya ibunya dengan benda tajam di bagian leher. Yang membuat tersangka langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan, yang mana kemudian setelah itu tersangka memukul pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Peristiwa sadis itu terjadi di kediaman mereka di Jalan Ayani, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Minggu 19 November 2023 lalu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum insiden tragis itu terjadi, kabarnya pelaku dan korban sempat terlibat cekcok hebat hingga MFS naik pitam dan gelap mata lalu membunuh ibunya sendiri. Tadi kenapa? Jadi rumah itu terlalu berlebihan. Bagaimana contohnya? Itu karena salah paham kecil, Pak. Kayak kita dipanggil nggak kedengeran awalnya kayak gitu-gitu, Pak. Pasca kejadian itu, MFS sempat merenungi perbuatannya di rumah hingga akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian setempat. Kini MFS harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jadi terhadap tersangka ini kami jerat dengan unsur pasal 340, pasal 338, pasal 44 ayat 3 untuk pasal 5 huruf A nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena hukuman yang pantas itu bukan cuma 20 tahun atau seumur hidup. Kisah sadistis ini jelas mengusik nurani. Bagaimana mungkin seorang anak tega menghabisi ibunya sendiri? Lantas bagaimana reaksi selebriti? Ya, kelakuan orang sekarang itu sadis banget. Ya, saya rasa itu emosi boleh sih, tapi yang namanya orang tua kan yang udah besarin kita, didik kita dari kecil sampai dewasa, itu tega-tegaan gitu ya. Saya rasa disinilah kita perlu tanamkan apa yang namanya keimanan sama dasar agama yang kuat. Baik kita muslim ataupun non muslim, kita sama-sama ngajarin kalau kita bisa orang tua, menghormati orang tua, dan menjadikan orang tua sebagai keramat kalau kita bisa bilang orang tua. Jadi kalau ada kejadian itu miris sekali lah ya, kejadiannya orang tua sendiri, orang tua kami itu bisa jadi karena banyak faktor ya, bisa jadi karena faktor lingkungan yang mempengaruhi. Makanya kita sebagai orang tua sebenarnya harus berhati-hati dalam berucap terhadap anak, jangan sampai menyakitkan hati anak sampai akhirnya timbul rasa dendam. Itu aja sih. Selain kisah sadis seorang pemuda, warga sekitar Blitar juga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang dicor di dalam rumah di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Blitar, Jawa Timur pada Selasa 21 November 2023 lalu. Belakangan, identitas mayat dalam coran itu perlahan mulai terkuak. Dari keterangan dokter Rumah Sakit Bayangkara Kediri, diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, kerangka manusia tersebut berjenis kelamin perempuan.
perkembangan kasus penemuan tengkorak di Bacem, Kecamatan Ponggok, Satreskrim Polres Blitar Kota telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut telah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat SR, pemilik rumah pertama, untuk ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya yang bernama Saudari Fitriani tersebut. Identitas kerangka manusia yang ditemukan di dalam rumah itu belakangan diketahui bernama Fitriani, yang merupakan istri SH pemilik lama rumah itu. Kurang lebih kejadian terjadi pada bulan Oktober tahun 2021. Sementara bisa kami sampaikan bahwa ini ada permasalahan keluarga antara S dan istrinya, kemudian memicu ada terjadinya pembunuhan. Orang tua korban yang diwakili oleh kakaknya sudah dihubungi lewat polsek sana. Nah, nanti dari pihak keluarga korban akan datang ke Blitar untuk memastikan korban tersebut adalah adiknya. Yang didapat dari sana informasi apa saja? Yang didapat dari sana yaitu betul bahwa itu adalah saudaranya. Identitas itu diketahui setelah Polres Blitar bekerja sama dengan Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan. Identitas korban kemarin sudah melakukan koordinasi minta bantuan ke Polda Sultra di Polres Konawe untuk mencari keluarga dari korban. Sudah ketemu keluarganya, kita tunjukkan fotonya dan membenarkan bahwa itu adalah anggota keluarganya dan sudah lama memang tidak pulang. Sementara itu, Ketua RT setempat menduga jika kerangka manusia itu adalah Fitri, istri SH yang merupakan pemilik rumah sebelumnya. Setelah selang 4 hari atau 1 minggu itu minta diantarkan ke Bacem dengan alasan kangen dengan dua anak itu. Benar-benar diantar sampai Bacem, tapi tidak sampai di alamat, di dekat rumahnya saja, di pos kampling itu. Ditunggu-tunggu sampai berapa jam, nggak muncul, akhirnya ditinggal pulang. Setelah ditinggal pulang, besoknya itu ditelepon. Yang menerima itu Nuhan, suaminya Fitriani. Belakangan diketahui jika Fitri merupakan perempuan asal Sulawesi berusia 23 tahun yang sempat menghuni rumah tersebut setelah menikah dengan SH. Namun rumah itu kemudian dibeli kakak ipar SH 2 bulan yang lalu. Mungkinkah Fitri dihabisi orang terdekat? Untuk selanjutnya, saudara S ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 338 pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun. Untuk selanjutnya, ini masih berjalan untuk proses penyidikan. Kita akan segera koordinasi dengan JPU untuk proses selanjutnya, untuk pemberkasan sehingga nanti sampai berkas dinyatakan selesai tahap 2. Sudah, sedangkan sudah diminta keterangan kemarin, kita akan pemeriksaan tambahan, termasuk nanti untuk saksi-saksi pasti nanti akan bertambah karena kita masih menunggu juga koordinasi intens dengan tim pelapor maupun lapor untuk hasil pemeriksaan. Ya, jika misteri siapa pelaku pembunuhan Fitri masih belum terungkap, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang sempat membuat Polres Subang, Jawa Barat perlahan mulai terkuak.
Bahkan para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang belum lama ini telah menjalani rekonstruksi di TKP pada Rabu 22 November 2023 lalu. Yang menarik, dalam proses rekonstruksi, tersangka Yosef pun sempat diteriaki emak-emak saat menjalani rekonstruksi. Permainan orang jahat gitu ya. Apa sih yang buat penasaran? Yang pengen penasaran itu kan lihat Pak Yosefnya biar ketangkep gitu. Yang jadi manusia yang sangat sadis gitu. Ya penasaran gitu. Gimana reaksinya gitu Pak Yosef. Semua rakyat pada nungguin gitu. Tadinya saya deket sama korban. Kayak keluarga sama dia gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Yosef cepet ditangkap. Tak hanya itu saja, Yosef bahkan menebar senyum santai saat menjalani proses rekonstruksi kasus pembunuhan istri dan anaknya ini. Mengenakan baju tahanan warna biru, Yosef yang merupakan tersangka dihadirkan penyidik kepolisian dalam rekonstruksi itu. Ia juga tampak santai mengenakan topi sambil menaiki sepeda motor matic di tempat kejadian perkara. Sambil menanti aba-aba dari penyidik kepolisian, Yosef tampak menunggu di depan rumah yang ditempati korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan sesekali Yosef tersenyum seraya melambaikan tangan ke arah penonton. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi 2 tahun silam digelar di beberapa lokasi, mulai dari warnet, warung pecel lele, hingga rumah korban. Ini baru sarung golok ya? Sarung golok dengan casing telepon seluler ada. Saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Yosef sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Berbeda dengan tersangka lainnya, Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Danu bahkan tampak tidak berani melihat ke arah Yosef. Kita ada sedikit gambaran lah tentang peristiwanya, bagaimana dia membantu, kemudian juga peran daripada yang lain. Yang jelas Danu di TKP disuruh sama Yuris kan gitu. Tiba-tiba datang Banpol gitu. Pintu belakang. Yang bukain Banpol. dia megang kuncinya juga. Betul. Banpolnya megang kunci. Iya. Pasca kejadian ya kan itu ini ya Pak Yosef juga pernah minta untuk mencairkan uang yayasan itu itu pasca udah kalau nggak salah itu pasca itu dua hari lah setelah kejadian itu. Jadi dia itu nyuruh Danu untuk jadi bendahara dan untuk mencairkan seperti itu Pak Yosef itu. Melihat ekspresinya sebetulnya kalau kita bilang genting gitu, pengen memukul aja. Kenapa? Ekspresinya itu benar-benar kayak nggak bersalah gitu. Padahal jelas-jelas dia pokoknya kejam banget. Apalagi udah sifatnya berencana, dia melakukan itu dan dia tahu udah bagus dan dituduh pun dia akan ngaku kalau udah bersalah dia merasa nggak salah. Apa sih sebabnya itu ya? Psikopat kali ya. Dia udah kayak dibilang orang gila kalau kata orang kampung sih, itu dia masuk golongan seliter kurang sekon.
kami sayangkan ada penetapan tersangka itu berdasarkan keterangan dari saudara Danu. Itu yang saya sayangkan. Kuasa hukum Yosef berdalih jika kliennya memang bisa bersikap rileks lantaran tak bersalah. Ya, pihak kuasa hukum boleh saja punya dalih, tapi tampaknya bukti-buktilah nanti yang akan berbicara. Lantas bagaimana selebriti melihat sikap Yosef? Benarkah ekspresi rileks ini sejenis sikap tak bersalah? Atau Yosef memang piawai melakoni drama? Jadi penyidikan awal mulai dari Polres, kami meyakini bahwa termasuk Arigi, Abi, pada saat terjadinya tindak pidana peristiwa itu, posisi dari klien kami tidak ada di TKP. Mana ya, saya dibilang miris, dilihat pas apa sih namanya? Rekonstruksi, tapi kelihatannya senyum-senyum aja, kayak nggak ada bersalah. Apa dia merasa bangga, banyak kamera, dia sadar kamera, dia merasa jadi orang yang nggak kenal, tapi kan nggak begitu. Kalau dilihat kasusnya sangat seram juga. Ya, gimana ya? Mungkin dia harusnya ngomongnya harus lebih dalam lagi biar nggak ketahuan. Salah satu keahlian pelaku utamanya adalah itu pintar berakting. Akhirnya kan semuanya kebongkar, biar semua orang tahu siapa pelaku utama. Apapun kejahatan yang dilakukan di dunia itu tak akan pernah bisa selamanya tertutupi. Dan pada akhirnya semuanya